Bahkan pagi hari ini kami semua mau mendengarkan firman-Mu, pengajaran ilahi. Bapa Surgawi, buka hati kami untuk firman Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sama-sama hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan judul Jaminan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jaminan Tuhan atas hidup kita. Ternyata Tuhan menjamin seluruh hidup kita, warga saudara. Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Kalau saudara tahu ada jaminan Tuhan, maka engkau harus beriman sungguh-sungguh kepada firman. Kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita. Kita buka Matius 6 ayat 25 sampai 26. Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, dan jelas sekali ini jaminan Tuhan. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas akan hidup. Ada banyak orang yang hari-hari menjadi khawatir, menjadi gelisah dan cemas. Apa yang hendak akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tuhan katakan jangan khawatir. Tapi kenapa orang nggak bisa mengalami? Karena dia terus khawatir. Dalam pernyataan ini jangan khawatir, kita harus tahu Tuhan katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Apapun yang terjadi jangan khawatir. Bawa setiap rencana-rencana pergumulan saudara, maupun bawa juga kegagalan-kegagalanmu kepada Tuhan Allahmu. Maka Dia Allah yang memberikan kekuatan, Dia Allah yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Dia akan memberikan jalan keluar yang ajaib kepada saudara ketika engkau tidak khawatir. Tidak satu pun doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, karena Dia Allah yang menjawab doa. Kalau engkau khawatir, Dia menjawab doa berdasarkan kekhawatiranmu juga. Relakanlah hidupmu, hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya, hidup dalam kebenaran Allah. Karena orang yang hidup benar akan melihat Tuhan. Orang yang hidup benar, doa-doanya yang tulus pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memuaskan rasa lapar rohani kita, dan Dia juga memuaskan rasa lapar kehidupan umat-umatnya. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara, ini pernyataan Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, barang siapa mempercayai nya dengan sungguh-sungguh, menaruh iman
Tuhan Yesus. Barang siapa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka dia pasti dikenyangkan dan dipuaskan oleh Tuhan. Buatlah rasa bergantung sepenuhnya, bukan bergantung setengah-setengah, tapi bergantung sama Tuhan itu harus sepenuhnya. Hidup mati kita bergantung sama Tuhan Yesus. Dia akan memuaskan hidup saudara saya. Dia akan menjawab doa-doa kita. Di masa-masa sulit pun saudara pasti dijamah. Di dalam Yesus kita mempunyai terang, dan kita juga memiliki kehidupan. Tuhan Yesus itu terang dan hidup. Firman Tuhan yang ngomong, Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Yesus ada hidup, dan hidup yang dari Tuhan itu adalah terang manusia. Jadi kalau kita hidup penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, terang Kristus tidak bisa memancar dari hidup kita. Dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, hidup dalam terang manusia. Anak Tuhan itu, firman Tuhan kata terangnya harus bercahaya di dalam kegelapan. Di dalam masa sulit sekalipun kita bercahaya, penuh pengharapan kepada Tuhan. Di masa resesi pun saudara, kita harus bercahaya. Di dalam kegelapan dunia ini, kegelapan tidak menguasai saudara. Saudara dikasihi Tuhan, segala yang jahat tidak berkuasa atasmu. Segala yang gelap tidak bisa menguasai hidup saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan juga katakan bahwa apa? Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang. Jadi kalau kita terus berjalan di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal kegelapan itu. Kegelapan itu jauh lari daripada. Sisi gelap kita juga lari, tidak bisa hidup dalam kegelapan ini. Karena kita sudah menjadi anak terang. Kegelapan itu sudah sirna. Allah telah memberikan terang hidup, dan Dia mempersiapkan hidup yang kekal bagi kita. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup yang kekal dipersiapkan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, jelas Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita di dalam Anaknya Yesus Kristus. Siapa memiliki anak, bukan anak kita. Barang siapa memiliki anak, bukan anak kita, keturunan kita, bukan. Barang siapa memiliki Yesus, dia pasti memiliki hidup yang kekal. Ini jaminan. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, saudara tidak akan pernah binasa di tengah jalan. Kita memiliki Yesus, hidup kita dijamin oleh Tuhan, tidak akan binasa di tengah jalan. Allah telah mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada kita, kehidupan yang kekal
itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada pengajaran agama manapun yang berani mengatakan kehidupan kekal itu dijamin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua dijamin hidup kekal. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan di tengah jalan. Tuhan Allahmu, Allah kita, Allah yang setia, membawa hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Barang siapa memiliki Yesus, maka dia akan hidup. Barang siapa tidak memiliki Tuhan Yesus, ia tidak akan memiliki kehidupan yang kekal itu. Barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak punya jalan ke surga. Sebab hanya Yesus jalan ke surga. Barang siapa tidak punya jalan ke surga, maka dia tidak bisa masuk surga. Dia masuk neraka yang kekal. Jadi kita memiliki Yesus, kita punya jalan yang ke surga. Amin. Sementara hidup kita di dunia ini ada bersama Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian di tengah jalan. Dia pasti bersama kita semua. Barang siapa tidak punya jalan ke surga, maka ia tidak bisa dan tidak bisa masuk ke surga. Ia masuk api neraka yang kekal. Artinya apa, saudara? Orang yang memiliki Yesus Kristus di dunia ini, maka dia hidup dalam damai sejahtera. Dia hidup dalam penuh berkat anugerah Allah. Hidup dalam anugerah Allah, kasih karunia Allah yang tidak mungkin jadi mungkin, karena dia memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber berkat sepanjang masa. Kemudian perhatikan pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus, maka engkau selalu memiliki hidup dalam damai sejahtera. Roh Kudus, Roh Allah yang mengendalikan semua pikiran kita. Roh Allah tinggal dalam kita, maka ada damai, ada sukacita, ada damai sejahtera sepanjang masa. Tapi kalau kita hidup menurut keinginan daging, saya ulangi, kita hidup menurut keinginan daging, maka ketika kita menghadapi tantangan, masalah, kita menjadi stres, depresi, nggak ada damai. Keinginan daging itu membawa maut. Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging, nih daging, selalu memenuhi keinginan daging, keinginan dosa, itu menuju kepada maut. Tapi kalau di sini ada damai, sukacita Allah, Allah tinggal dalam hatimu, itu saudara penuh dengan damai sejahtera. Daging selalu tidak menguasai itu. Keinginan roh Allah, roh selalu memimpin kita ke dalam seluruh kepenuhan ilahi. Roh Allah selalu membawa kita kepada damai sejahtera. Walaupun ada persoalan hidup, ada masalah yang kau hadapi, engkau tetap cakap menanggungnya, karena roh Allah menguasai hati pikiran. Roh Allah bisa membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kristus dapat, karena Kristus kita dapat menjalani hidup ini dengan benar. Karena roh Tuhan tinggal dalam kita, kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Hidup ini penuh dengan berkat.
Roma 6 ayat 4. Kita bisa menjalani hidup yang baru di dalam Yesus. Silakan. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita menerima Yesus, warga surga, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. Dia membawa kita kepada hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Hidup yang lama sudah kita tinggalkan. Kita sudah meninggalkan hidup yang lama bersama-sama dengan kematian Kristus. Kita hidup dalam hidup yang baru bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Hidup yang baru ini hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang baru artinya hidup yang penuh damai. Hidup yang baru, hidup penuh kemenangan. Hidup yang baru yang Tuhan sediakan, hidup penuh berkat. Dan hidup dalam keselamatan yang kekal. Itu hidup yang baru. Hidup penuh kelepasan, bebas dari segala yang jahat. Yang jahat tidak menguasai saudara lagi, tidak menguasai kita lagi. Yang jahat tidak punya bagian atas hidup kita lagi. Maka kita warga kerajaan surga, hidup di bumi, hidup di surga pada waktunya. Tapi kita hidup di bumi seperti di surga saat ini. Itulah anak-anak Tuhan yang menghidupi hidup yang baru dalam Kristus. Dan pada waktunya kita akan kembali ke surga. Waktunya Tuhan. Amin. Kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita semua tidak akan pernah berakhir. Kehidupan di dalam Yesus tidak akan pernah berakhir. Ada orang mengatakan kalau mati, meninggal, itu udah berakhir dah semuanya. Enggak. Kehidupan orang percaya tidak pernah berakhir. Karena Tuhan yang bergaransi. Ada garansi Tuhan. Hidup di dunia ini bukan segalanya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Dan hidup orang percaya itu tidak akan pernah berakhir dalam Yesus. Sampai selama-lamanya engkau warga surga. Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya? Amin. Jadi Tuhan Yesus katakan, percayakanlah engkau akan itu. Kita katakan amin. Amin. Sebagai orang percaya, kita percaya. Barang siapa percaya kepada Yesus, artinya mempercayai perkataan Tuhan Yesus ini. Artinya kita menaruh iman kepada perkataan Tuhan Yesus. Kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Kita dikuduskan oleh tubuh dan darah Yesus. Engkau akan hidup walaupun sudah mati. Mungkin saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, mereka sudah masuk dalam berbumi jasad. Tapi Tuhan katakan engkau akan hidup walaupun sudah mati. Kalau engkau percaya, Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup itu. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ada kebangkitan dan kehidupan dalam Yesus. Ada kebangkitan dan kehidupan bagi kita semua.
Kita tidak akan pernah mati selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Kita hidup di bumi dan di sorga sampai selama-lamanya, kekal, miliaran tahun, tidak ada ujungnya. Itu janji Tuhan, dan ini garansi Tuhan. Kalau kau percaya, tetap memegang imanmu sampai kapanpun, tetap memegang imanmu, engkau akan hidup sampai selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Selama engkau hidup di dunia ini, engkau hidup sebagai warga surga. Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanmu. Tuhan Yesus memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya yang ada dalam Yesus Kristus. Engkau diberkati, diberi berkat jasmani dan rohani selama kita hidup di dunia ini. Apa itu berkat jasmani? Berkat jasmani apa yang engkau makan, minum, pakai, termasuk keperluan yang harus engkau terima di saat ini. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus segera dipenuhi, kebutuhan pokok saudara, Tuhan penuhi. Kebutuhan pokok kita, kebutuhan pokok supaya kita bisa melangsungkan kehidupan kita di muka bumi ini, Tuhan Yesus sediakan. Ini janji Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kebutuhan pangan, makanan, minuman yang bisa kita konsumsi, Tuhan sediakan. Tidak akan mengalami kelaparan. Kebutuhan sandang, kebutuhan apapun yang saudara gunakan, pakaian yang digunakan, Tuhan sediakan. Kebutuhan papan, rumah tempat tinggal, tempat beristirahat, Tuhan sediakan. Kalau kau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan sediakan semuanya. Firman Tuhan tadi katakan, bukankah hidupmu jauh melebihi burung-burung di langit? Burung-burung di langit hanya menikmati kebutuhan pokok. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, kehidupan mereka. Tuhan katakan, kamu lebih dari burung-burung di langit. Tuhan tidak menjanjikan bagi kita berkat terbatas. Tuhan menjanjikan kepada kita berkat yang tidak terbatas. Amin. Kalau Tuhan berkenan atas hidup saudara, maka Ia memberkatimu sampai berkelimpahan. Berkat yang tidak terbatas, termasuk kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Keperluan yang dibutuhkan, keperluan yang dibutuhkan setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi, Tuhan sediakan. Contohnya mobil, televisi, jam tangan, dan lain-lain, Tuhan sediakan. Engkau melebihi dari burung-burung. Burung-burung nggak pakai mobil, saudara. Dia nggak pakai jam tangan, nggak pakai televisi. Kebutuhan sekunder saudara Tuhan sediakan. Karena kita lebih dari burung-burung di langit. Engkau ciptaan yang sangat disayang Tuhan. Termasuk juga kebutuhan apa? Tersier. Kebutuhan akan kemewahan, barang-barang mewah. Banyak kita semua, saya percaya, selalu menikmati kebutuhan barang-barang mewah. Apa yang kau perlukan Tuhan sediakan, lebih daripada burung di langit. Burung di langit aja apa, saudara, berkicau setiap saat, setiap pagi. Ucap syukur itu saja bukan kasih kebutuhan pokok. Kita lebih daripada burung di langit. Bagaimana kita gak memuji Tuhan? Seharusnya kita lebih daripada burung-burung itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan sediakan kebutuhan tersier.
kebutuhan mewah. Saya tidak bisa pungkiri, saya mengalami, saya menikmati kebutuhan mewah, kebutuhan setia. Tuhan masih menyediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Kebutuhan ini, kebutuhan tersier ini muncul ketika kebutuhan primer, sekunder semua terpenuhi. Mungkin ada di antara kita menikmati koleksi barang-barang mewah. Itu Tuhan sediakan. Karena kau lebih dari ciptaan yang pertama tadi. Itu berkat jasmani. Berkat rohani, apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tuhan beri roh yang sehat. Tuhan beri roh yang kuat, sehingga jiwa dan tubuhmu juga selalu sehat dan kuat. Semakin sehat, semakin kuat. Kebutuhan rohani, kita diberikan roh yang sehat, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Coba saudara, kalau hilang aja, jiwanya sakit aja, saudara, langsung miring, nggak bisa nyampe sini, kemana-mana jalan. Tuhan berikan roh yang sehat, jiwa yang sehat, jiwa yang kuat kepada kita semua. Dalam roh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Dalam roh yang kuat, saudara, terdapat jiwa yang sehat, tubuh yang sehat dan kuat juga. Maka jiwa kita harus menyembah Tuhan. Roh kita harus sehat. Roh sehat rajin memuji Tuhan. Roh sehat rajin baca firman. Karena dalam roh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Roh kita mesti sehat. Amin. Roh kita rajin memuji Tuhan, mesti sehat. Di dalam roh yang sehat terdapat iman yang besar, terdapat iman yang kuat. Di dalam iman yang besar, iman yang kuat, terjadi banyak mujizat. Mujizatnya juga pasti besar. Maka saya selalu mendorong agar roh kita harus kuat, roh kita harus sehat. Dalam roh yang sehat, dalam roh yang kuat terdapat iman yang kuat, iman yang besar. Dalam iman yang besar terdapat banyak mujizat-mujizat yang besar. Berkat Tuhan tidak terbatas dalam hidup saudara saya. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara punya iman yang kuat, iman yang besar, banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang sakit sembuh, yang luka dipulihkan, yang beban berat dibebaskan Tuhan, bebas dari kutuk, bebas dari segala penderitaan. Maka tujuan khotbah kita setiap minggu menjadikan iman kita besar, karena roh kita kuat, roh kita sehat. Tujuan saudara menerima firman Tuhan, rohmu harus kuat, rohmu harus dibangkitkan, dikuatkan. Suplemen daripada roh kita menjadi sehat, menjadi kuat adalah firman Tuhan. Amin. Sehingga saudara semua, saya garansi dan saya yakin, kalau roh saudara kuat, iman saudara besar, apapun yang kau imani, apapun yang kau harapkan, pasti terjadi. Amin. Mujizat-mujizat yang luar biasa pasti kau akan alami, karena rohmu kuat, rohmu sehat,
imanmu besar, mujizat-mujizat semua pasti terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Diberkatilah hidupmu. Kalau engkau mengerti ini, diberkatilah engkau dalam segala hal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Diberkatilah hidupmu. Tepuk tangan kembali buat Tuhan Yesus. Haleluya.